Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, tahukah kalian bahwa jika di langit terdapat pintu-pintu yang dalam rentang waktu tertentu dapat terbuka dan juga tertutup? Jika pintu-pintu itu terbuka, maka keistimewaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua doa yang manusia panjatkan. Waktu-waktu saat pintu langit terbuka itu diantaranya saat dikumandangkannya azan dan sebelum zuhur. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka hingga tergelincir matahari dan tidaklah tertutup hingga sholat zuhur. Maka aku ingin saat itu yang naik bagiku adalah suatu kebaikan. Apabila seorang muazin mengumandangkan azan, maka terbukalah pintu-pintu langit dan dikabulkanlah doa. Namun ternyata selain waktu-waktu tersebut, manusia bisa membuka pintu langit dengan membaca doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Di waktu itulah kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa, karena doa kita langsung tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, doa apakah yang dapat membuka pintu langit itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Doa yang dapat membuka pintu langit. Setiap muslim tentu sangat berharap jika semua hajat dan doanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping selalu berdoa kepada Allah agar setiap hajat dan doa dikabulkan, kita harus memanjatkannya di waktu-waktu yang mustajab. Salah satunya adalah saat pintu langit terbuka. Salah satu doa yang bisa dipanjatkan agar pintu langit terbuka adalah doa iftitah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Siapakah yang mengatakan kalimat ini dan itu? Lalu orang itu berkata, "Saya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Aku tertegun dengannya dan pintu-pintu langit pun terbuka." Ibnu Umar berkata, "Aku pun tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat itu sejak mendengar sabda Rasulullah itu." Hadis riwayat Muslim. Doa iftitah merupakan doa yang dibaca pada waktu sholat tepat setelah takbiratul ihram. Doa ini merupakan ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keterangan dari kitab Ibanatul Ahkam, doa iftitah pada hakikatnya berisi ungkapan pujian atas kebesarannya. Selain itu, doa iftitah juga mengandung suatu pengakuan betapa lemah dan lengahnya seorang insan hingga memerlukan perlindungan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, dengan membaca doa iftitah berarti kita telah memohon petunjuk agar diberikan akhlak yang mulia dan dihindarkan dari akhlak yang buruk. Walaupun doa iftitah ini adalah doa yang sunnah untuk dibaca ketika sholat, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk membacanya karena fadilah yang terkandung di dalamnya, yaitu dapat membuka pintu-pintu langit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bertakbir ketika sholat, ia diam sejenak sebelum membaca ayat. Maka aku pun bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Aku melihatmu berdiam di antara takbir dan bacaan ayat. Apa yang engkau baca ketika itu?" Beliau menyebutkan doa iftitah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sejarah doa iftitah. Sejarah mengenai disunahkannya doa iftitah ini dapat dilihat dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Suatu ketika kami sholat bersama Nabi Muhammad SAW
Tiba-tiba ada seorang jamaah yang bersuara dan melafalkan kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, siapa yang mengatakan kalimat tadi? Orang yang bersuara itu pun menjawab, saya ya Rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya takjub dengan kalimat itu karena kalimat itu mampu membuka pintu-pintu langit. Hadis riwayat Muslim. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa semenjak mendengar pernyataan Rasulullah tentang doa iftitah itu, aku tidak pernah meninggalkan bacaan kalimat tersebut. Pemirsa Tadabbur Ilmi, doa iftitah yang dimasukkan dalam sholat merupakan contoh adanya hal baru yang diciptakan sahabat dan disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdullah bin Husain Al-Faraj mengatakan bahwa hal ini disebut dengan hadis takriri, yaitu perkataan atau perbuatan sahabat yang disetujui oleh Rasulullah. Sebab ada pula hal baru, baik perkataan ataupun perbuatan sahabat yang tidak disetujui oleh Rasulullah, sehingga sahabat tersebut tidak meneruskannya. Keutamaan doa iftitah. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa doa iftitah dapat membuka pintu-pintu langit, sehingga sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak berdoa ketika itu, karena doa kita akan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang yang membaca doa iftitah ketika sholatnya, maka akan ada banyak malaikat yang berebut mengantarkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar salah seorang sahabat yang membaca doa iftitah. Kemudian beliau bersabda, saya melihat ada 12 malaikat yang berebut untuk mengantarkan doa ini kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai amalan doa yang dapat membuka pintu-pintu langit. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk mengamalkan doa ini ketika sholat kita. Bacaan doa iftitah yang kita kenal ada dua macam, yaitu doa iftitah yang menggunakan Allahu Akbar kabira atau yang menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kedua-duanya mempunyai landasan hadis yang kuat, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari nomor 182 dan Muslim nomor 98, dan hadis riwayat Muslim nomor 185 sampai 186. Sehingga hal itu hendaknya tidak menjadikan perdebatan di antara kita. Sungguh Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena itu merupakan bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku dan diamalkan oleh manusia, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.